cerita juga berat banget. Saya nggak bisa banget. Belum lagi disalahin sama netizen. Iya betul, Fer. Empuk sekali rasanya. Oke, kita boleh dengar kronologi dulu deh dari Bapak itu. Dari versi Bapak kita dengar dulu ceritanya gimana ya. Iya. Gak lama lagi lahiran ya Kak, iya Kak Fadli. Makanya ayo pos-posin nih di gift dulu yang banyak. Anak kedua tanggal 17 itu kan tinggal hitungan hari guys. kantor ikut lomba di kantor saya kan ada acara Agustus gitu. Nah, hari Minggunya masih ikut saya kondangan di tempat dekat tetangga itu. Semangat dia, terima kasih Kak Fadli. Cewek, dedenya cewek. Terus malam Seninnya dia masih belajar sama si bulan ini tuh banyaknya cewek guys JK-nya. Iya, baik-baik aja. Terus saya yang ngajarin juga gitu. Jadi nggak ada rasa curiga saya ini Bang Ben. Tapi nikah udah berapa lama? Nikah udah 3 tahun kali. Oke. Selama 3 tahun tidak ada indikasi. Ada yang saya terakhir Bang Ben sebelum 17 itu. Si kecil udah tidur, berapa ya? Saya lupa tanggal 15 kali. Udah pulas dia tuh. Kayak ada merah gini di sininya. Kayak bekas gitu, apa gitu. Kakaknya udah bela-belain lah. Tapi Nizam tuh pas saya tanya kenapa ini saya bilang kebetul pintu katanya Bang Den. Dan dia nggak ngaku gitu. Lalu saya sempat marah sama si pelaku ini, kau apain ini kayak gitu-gitu. Dia masih mau ngaku gitu kan. Dia bilangnya sama dia, iya kayak gitu kan. Saya nggak, akhirnya saya nelfon ayah sama ibu saya gitu kan. Saya udah perasaan nggak enak itu Bang Den. Akhirnya ayah ibu saya beli tiket mau nyemput si Nizam tadi kayak gitu. Ada curiga berarti? Ada rasa feeling nggak enak gitu kan. Kayak feeling aja ya? Feeling tuh nggak enak. Udah akhirnya saya telepon lah ayah dengan ibu saya. Nizam ini kenapa Bu? Saya bilang dia nggak mau cerita gitu. Kalaupun galau juga susah tidur Kak ya. Nggak bisa mau cerita. Dia tuh orangnya baik banget. Susah tidur. Mau cerita yang aneh-aneh gitu kan. Karena gerah panas. Terus kan nyari posisi tidurnya juga susah. Miring kanan sana, miring kiri sana. Pas kejadian Nizam itu udah merah. Nggak jauh jaraknya. Nggak jauh jaraknya yang sesudah ini kan tanggal 19 ya yang di itu infonya di guru gitu kan. Nah infonya dia tanggal 26 ayah tuh udah pesan tiket sama ibu mau datang Senin depannya gitu. Itu mau jemput itu Nizam. Nah ini saya cerita kronologisnya itu Bang Den. Nah cerita kronologisnya itu jadi malamnya masih belajar si Nizam tadi. Tadi tuh seperti tadi kan. Terus udah pagi dia berangkat ya abang seperti biasa Bang Den. Belum lahir sepil bebas, sepil perut kali. Katanya. Ya nak, saya bilang hati-hati nak ya, udah pintar sekolah nak ya. Ya katanya. Ya Allah terima kasih loh udah ditonton live aku Kak Lutfi. Nah hari Senin itu saya juga dinas. Gabut ya Kak. Kota Bang Den. Akhirnya saya tuh berangkat Bang Den, gitu kan berangkat. Jadi saya sampaikan gitu hari malam Selasa itu saya sampai di lokasi itu. Saya sampaikan video call mana abang itu udah malam katanya udah tidur gitu kan. Gabut lah ya benar ya daripada nggak bisa tidur nggak ngapa-ngapain. Besok harinya saya video call lagi hari Selasa itu udah nggak diangkat 9 bulan udah nggak diangkat video call saya nggak udah ini apa si pelaku nih. Iya udah nggak ngangkat lagi video call. Dia nggak angkat nih. Nggak angkat. Padahal di lokasi tempat saya dinas tuh kan susah sinyal Bang Den. Jadi saya tuh kalau mau video call tuh memang nyari tempat dulu Pak gitu kan. Bumi lagi nonton acara apa, lagi nonton YouTube. Lumayan sinyal bagus, saya numpang kapan HP lah Kak, tanggal 15 September. Keesokan harinya karena saya udah nggak enak, saya mau pulang hari Rabu itu. Langsung pulang saya hari Rabu. Pulang ke rumah hari Rabu. Nyampe aja 19 malam dan 7 malam. Tanggal 21-nya. 21. Kan 19, 20, 21. Malam Kamis saya nyampe gitu kan. Malam Kamis itu saya nyampe ke rumah. Iya 15 September ini. Kalau saya tuh lagi dinas di Pontianak, kan anak saya itu yang biasa buka pintu kalau saya pulang kerja. Ini anak cuma satu kan ya?
anak saya Halo ini Kairo, kan dengan yang tinggal menghitung Fitri kan minggu ya sama Kak ya ya. Mbak Bin kan, Bukan itu menghitung minggu lagi, dia menghitung hari. Nah, sama si Mbak Bin ini satu, jadi dua. Anak Ada dua pertama nih. aku Ya, umur oke, 2, ya, oke, 2 lagi, oke. 3 tahun. Akhirnya cuma Pure biasanya kan private, yang buka pintu tuh enggak kan pakai Nizam sama private. adiknya. Dia Private tuh kan aku biasanya ngasuh adiknya juga, baik orang dia tuh, Jakarta Bang Den, Timur. kayak gitu kan. Ayah pulang. Biasanya kan kayak gitu, buka pagar itu, buka pagar rumah Bang Den. Saya tuh sambil bawa donat tuh kan, kayak gitu kesukaan Nizam. Nah, pas saya masuk itu saya bilang, Makasih Kak Den, Bilal. mana saya bilang, nah, Nizam, saya bilang. Katanya kan kemarin ayahnya sama mamanya yang suruh jemput Nizam katanya. Mau diajak jalan-jalan katanya, dia bohong kayak gitu, Bang Den. Oke. Berarti begitu Bapak pulang, Nizamnya tidak ada, Bapak tanya, dia bilang bukannya mau dijemput sama ibu bapaknya. Iya, dia bilang katanya Nizam tuh mau dijemput. Semoga sehat selalu ya Kak. Si Amin, Fitri terima kasih Kak katanya. Fadli. Alibi pertamanya tuh kayak gitu. Oh, pertama dia bilang dijemput ibu kandungnya. Iya, mau dijemput ibu kandungnya. Ibu kandungnya sudah nunggu di bandara katanya. Mau dijemput pacarnya, mamanya Nizam ini. Aku HP 15 September Kak. Iya, keterangan di awalnya Oh, tuh. ini keterangan awal, nggak percaya dong. Oh, nggak percaya saya Bang Den. Ngecek. Langsung nggak percaya saya langsung. Nah, Saya teriak, Bang Den, kau. marah. Nah, saya bahasa situ. Bego banget gitu, diserahkan ke orang yang nggak Sabar dikenal. Saya Kak, bilang kan kayak siapa gitu. tahu Bang. besok Oke, dia oke. banyak Kenapa ngajak kerja dikasih sama. orang? Iya Mana kalau buktinya Tri. kalau itu disuruh mamanya? Saya Amin. bilang atau saya. Ya. Nggak ada, Bang Den. 38 Nggak ada minggu. yang bisa ditunjukkan gitu. Nelfon ke ibunya. Nah, akhirnya kan misalnya ini tadi si A ini pelakunya. Yang jemput kan 2 orang tuh, B, C tadi gitu. Pengakuan dia. Iya, yang nelpon tuh B tadi, yang pacarnya mamanya Nizam tadi. Iya, menurut Yogi tadi, menurut keterangan dia awal. dia kan. Iya. Cuma Bapak ada nelfon langsung ke ibu Nah, kandungnya. akhirnya saya teriak gitu kan, saya marah banget. Itu kan baru pulang kerja, dan nggak tahu dari jauh. Saya akhirnya Bang Den langsung ke polsek saya kayak gitu. Langsung ke polsek. Langsung ke kepolisian saya. Mau lapor saya bilang. Ini berarti ya pikir saya kan kehilangan anak nih kan kayak gitu kan. Diculik gitu. Diculik. Saya bisa apa yang ini yang nyuliknya ini siapa saya bilang. Tapi nggak konfirmasi dulu ke ibu kandung. Enggak. Karena kan pengakuan dia mau dijemput sama ibu kandungnya kan. Iya, karena kan posisi saya tadi Bang Den, karena kan ini kan posisi saya untuk menghargai dia, saya blokir gitu kan. Karena saya udah panik, akhirnya saya ke kepolisian tadi. Wah, Dia ngeblokir nomor saya udah Jadi beberapa bulan. ini maaf Bang, Iya. lagi nggak komunikasi aja. Iya. Iya. Maaf. Jadi Iya. netizen nggak salah tangkep. Iya, gitu Bang Den. Iya, Kayak gitu. Ngerti kita itu. Ya, Terus akhirnya kepolisian. kamu kenapa ngasih ke orang itu tadi, saya bilang. Dengan santainya Bang Den, dia kondisinya saat penjelasan dia saya nggak mau, saya bilang saya mau konfirmasi ke mamanya langsung, saya bilang. Oke. Kamu video call depan saya bilang. Oke. Saya gitu kan, di depan kantor polisi itu Bang Nah, Den. si Pelaku tadi. pelaku ini. Iya, Uh, kamu langsung konfirmasi Video call. saya mau lihat, saya bilang. oh, berarti dia masih ada kontekan sama ibu kandungnya. Baik, Jadi iya. selama ini saya itu komunikasi sama Nizam memang melalui dia, melalui tersangka itu karena iya saya sudah beberapa bulan ini sudah diblokir sama Papa Nizam. Putus kontak lah. Putus kontak lah, Iya. karena dia menghargai istrinya kan. Jadi saya satu pintu aja. Jadi kalau misalnya saya mau video call atau saya mau tahu informasi tentang Nizam, jadi saya memang ke ibu sambungnya itu. Oke. Iya. Makanya nyambung ke yang cerita tadi nih. Iya. Suruh video call langsung. Saya suruh video call langsung. Dia video call. Video call depan saya, karena posisinya Video call nyambung. Oke. nyambung kan ke mamanya Anak langsung. pertama bisa buat Mamanya kan di Jakarta. patok Bang apa Den. Kak? Nyambung. Telepon, maksud saya video call itu saya ini kalau misalnya Nizam itu seandainya memang betul di bawah mama saya tenang Si Bang Den, gitu. kebangun ya, Berarti Kak, memang mamanya enggak. cukup. Tapi kok saya tuh janggal kok biasanya kan Fitri kalau ada apa-apa Patokan- pasti patokan ngabarin apa, atau Kak? info siapa gitu kan mau dijemput. Cewek, Ini nggak ada Kak. konfirmasi sekali gitu. Cewek, Jadi Kak. seolah-olah memang dijemput kayak gitu tadi kan kayak gitu. Dia video call nih ya. Video call. Ada lagi satu yang perawatnya masih kecil, Waalaikumsalam. buktinya Heeh. namanya si Fitri. Heeh. Nah gitu. Saya bilang Fitri buktinya, saya bilang Oke. Dia lakukan nih. lakukan. Oke. Iya, santai itu. sampai Terus 40 Jawab minggu. apa? Saya jawab yang nggak ada gitu. Makanya aku kalau lewat dari 40 minggu itu kalau sampai nggak ada pembukaan lagi, stop di situ aja, aku tuh sesar Kak. Tapi alhamdulillah banget pas mulus jam 2 pagi pembukaan 1, terus air ketubannya rembes, pembukaan 4,
Oke, dia yang Langsung Yogi yang pembukaan dimaksud ini memang 10. kenal. Iya, saya nggak kenal. Loh, Saya nggak kenal. Nggak Nggak ada. Saya Iya, nggak terima punya kasih Kak Riz. pacar atau teman atau kerabat yang namanya Yogi. Jadi Yogi. itu memang alibi dia yang dia karang gitu. Oke, jadi pada saat video call ini terjadi perdebatan dong. Iya, jadi saya nggak merasa melakukan itu, tapi dia bilang, iya mbak tadi disuruh sama ini sama Namanya laki-laki, Caca. Yogi, katanya itu pacar Kak mbak. Fadli namanya Iya, Caca. kamu kan punya nomor saya, Anak kedua. saya bilang kan, kamu kan bisa telepon saya Bener. ataupun video call saya ataupun WA saya kalau misalnya ternyata ada orang suruhan saya kan kamu bisa konfirmasi langsung kepada saya gitu. Bener. Kenapa tidak kamu lakukan? Kenapa kamu main langsung kasih anak saya aja? Dia jawab Gitu apa? aja sama. Dia jawab apa? Tapi itu iya mbak, itu tuh suara mbak kok yang itu yang Sama nyuruh orang Nizam yang- ikut sama dia. Oh, Katanya, alibinya dia Orang pakai Jakarta. tapi emang kamu lihat itu nomor saya. Kenapa nggak kamu sendiri aja yang telepon saya pada saat itu? Kamu kan punya nomor saya. Dia Kenapa? jawab apa? Iya, dia nggak bisa jawab lagi. Dia cuma bolak-balik itu aja. Muter Iya di mbak, situ ya? muter di situ aja gitu. Jadi Oke. ya nggak ada ini, Nggak ada penjelasan, jawaban, nggak ada jawaban dari dia. Panik. Panik, semuanya panik. Apa panik? Iya. Akhirnya deadlock. Aku dan di umur situ nggak ada 28. jawaban apapun, dari polsek pun bingung. Kemudian Udah usaha apa aja? kemudian itu langsung saya Apa ya, Kak? tahu kalau itu Oh, saya juga pasti. Nggak ada usaha apa Saya sih aku. akhirnya kata orang polsek Paling kayak cuman HB "Pak, masuk ke Polda," doang. katanya. Oke. Kalau Saya kayak langsung makan lapor ke Polda. nanas gitu ya. Dengan santainya Pak Kurma Den, dia atau kayak durian nggak sadar enggak, bersalah aku nggak itu makan yang bikin apa-apa. saya langsung ke Polda sama penjelasannya 2 jam di situ. Suaminya Mau mana nelusurin tiket ada di pesawatnya, depan. gitu kan, kalau memang dijemputnya itu karena keterangan dia di Polda sama persis Iya, Bang Den. ikuti keterangan dia kan. Iya, udah gitu kan. Terus ini apa namanya? Olahraga ya. Apa namanya? tuh, Olahraganya dia mau nelusurin, bebenah rumah, tiket Kak, aku mah. pesawatnya, terus akhirnya dari Kayak Polda tadi gercep. Nikatin kamar Bang Den, mandi, ya. jongkok. Masuk Kan rumah emang tuh disuruh jongkok sekitar jam juga kan. Periksa. 10 Terus kayak masuk ke jalan TKP. pagi, jalan Periksa. sore. Periksa rumah. Gitu. Paling gitu-gitu Oke, doang. sementara ibu kandung posting katanya ya. Iya, saya posting Posting kehilangan anak. kehilangan anak dan itu sudah viral. Bahwasannya ada anak Ini hilang. masih cerita malam Kamis tadi. Iya, Ya. posting di semua berita di semua portal berita Pontianak. Itu yang Dan bikin anak rame sudah- ya? Iya, pada akhirnya kan polisi itu gercep kan, Semua. datang ke TKP dan semua orang sudah Sudah rame rame, di situ. iya. Ada tetangga sekaligus netizen. Oke, berarti kita sekarang ke TKP nih Iya. ya, ke rumah ya berarti. Ya, ya. rumah. Malam itu langsung ke rumah. Udah. Polda rumah. So, Bapak ada ya? ada. Oke, oke. Jadi orang Poldanya orang 4, Bang Den, Iya. datang di situ. Digeledah semua kamar segala macam di seputaran itu karena kan nggak ada bau aneh-aneh itu Bang Den. Oh, di rumah nggak ada bau ya? Iya, nggak ada bau. Kami bukain kan di situ kan ada temon, terus ada sumur di bawahnya itu, siapa tahu di situ nggak bisa dibuka Bang Den. Jadi Amin, terima memang kasih Kak kondisinya Fadli tuh doanya. dicek sama orang Polda tuh nggak ketemu gitu kan, masih di situ. Oke. Tapi kata orang Polda tuh memang nggak sampai kemana-mana, cuma di seputaran itu, di rumah itu yang dicek kan ada paret segala macam. Tidak ditemukan apa-apa di Dia dalam. akhirnya persuasif Bang Den, dari Polda pendekatan saya di Amin, Polda, amin ya itu Allah, di amin. Polda Makasih dari banget di Polda dari. doanya. Maksudnya ini Makasih kita Kak Fadli keterangan doanya. interview, interview kayak gitu kan. Jadi Doanya maksudnya dia balik kan mau nanya berbalik tadi, baik kan, lagi buat memastikan Kak itu Fadli tadi. ya. Nah akhirnya kan Maaf sebelumnya katanya, Pak, kakak agamanya dia aku Polda tadi mau manggil saya Islam. tadi supaya saya itu Sama-sama persuasif kakak menanyakan ya. itu kepada si kepada pelaku. si Aku pelaku Islam tadi, guys, gitu emang kan. aku kayak orang Akhirnya apa? nggak ketemu jam 12 tadi, akhirnya Alhamdulillah. pulang orang Polda. Pelaku Emang pas aku orang ditanya-tanya apa? mas persuasif itu Dilihatnya. jawabannya masih sama. Masih sama, Aku masih Islam, sama. guys. Kekeh di situ. Katanya Ibu udah berangkat? Belum, pada Belum saat ya? itu Masih saya nunggu belum- ya? masih nunggu, Masih Masih nunggu ya? nunggu. Masih nunggu nih semua Iya. ya? Oke, oke. Akhirnya saya lanjut. pun juga gitu, apa Pak Polisi saya bilang ini Solusinya? solusinya saya bilang ada nggak? Akhirnya katanya mau dicek tiket pesawat tadi gitu keberangkatan. Terus Pak nanti kita lihat katanya. Kebetulan ada CCTV warga setempat itu, Oke. Bang Den, gitu kan. Nah CCTV tempat itu bisa dipinjem kayak gitu kan. Tapi kebetulan orang yang punya CCTV itu nggak ada di tempat. Jadi besok baru bisa Nampaknya kayak orang Bali nggak tuh? Saya agak kurang masuk akal kalau dia bilang Dibilang kayak orang dijemput sama, Bali. pacarnya Kagak, aku Islam, Kak. hari Selasa. Dewi. Ah, Terus orangnya datang ke rumah masuk jam iya, itu. datang ke rumah. Terus dia kasih anak itu. Iya, Iya. tanpa konfirmasi ke saya. Katanya sudah Bukan ditelepon nikmat saya, lagi sudah Kak, ditelepon. Masya Allah Iya. banget lah. Oke, berarti CCTV tadi itu. Iya. Oke, Aku lanjut. tuh ya Kak, kalau kelamaan duduk itu berasanya pala bayi tuh mau keluar.
Oke, besok kita cek CCTV. Itu yang aku Nah, rasain di besoknya hamil kedua, dicek beda CCTV, banget sama hamil Sabtu lah pertama. jam 1-an gitu Bang Den. Aku Lihat kayak nih, duduk hari Kamis kelamaan, nih, dah. apalagi Hari Kamis, jongkok. orang yang punya Itu CCTV itu baru pulang. berasa Saya banget jadi kayak bagi kepala bayi tugas. mau keluar. Ada dari Polda, ada saya lihat hari Udah 9 Senin, bulan. Polda tuh lihat hari Selasa, terus warga setempat itu bantu juga Bang Den. Halo Kak Hari Dewi. Rabu kayak gitu, ya hari Rabu. Jadi di hari Udah masuk Selasa, panggul, hari emang Rabu udah ini nggak masuk ada Kak, aktivitas udah lagi, masuk Bang Den. panggul. Di Posisinya CCTV udah itu. bagus di Yang bawah. katanya hari Selasa itu tadi Makasih tidak Kak ada, nggak ada Fadli. yang keluar masuk lagi, Nggak sudah ada orang jemput. Doain nggak ya ada biar CCTV jelas, cepet. jelas CCTV APL jelas. aku 15 Udah September jelas. soalnya. Terus hari yang saya lihat ketemu sama saya itu Senin pagi pas dia mau berangkat sekolah, terus pas dia mau pulang sekolah, itu aja Bang. Iya itu aja yang ada. Jadi yang dia bilang alibinya ada orang datang ke rumah, pacarnya Mbak Tiwi, itu tidak ada. Nggak ada. Akhir ramai kan ini sampai jam Oh, udah nggak beres ini. udah nggak beres kan, udah akhirnya masih ramai tuh Pak polisian, babin segala macam di rumah itu kan, sampailah jam 4:30 kalau nggak salah, 5:30 itu orang udah pada pulang kan, karena mau mandi. Iya mau benar sholat Kak maghrib Lutfi, kan. benar-benar. Tinggal 2 tukang ini tadi, tikang Sakit ya, di banget, CCTV apalagi tadi. kalau habis Nggak duduk lama itu, Bang, terus ya. Ada bangun, telepon masuk, Bang, ya. itu beneran dah nyeri banget, ngilunya Iya, Masya Allah banget. Telepon saya, nah katanya berat saya, coba lihat katanya di Ini aja nih aku belakang duduk rumah kelamaan, katanya. nanti Di belakang kalau rumah bangun katanya itu di pasti dalam sakit karung, banget. katanya, Bang. Di dalam karung katanya, di seputaran rumah katanya. Tapi waktu penggeledahan pertama nggak ketemu di Nggak situ. nggak ketemu, Tapi udah pernah cek ke lokasi yang itu. nggak tahu saya. Sama berarti ponakan belum. kan kami bagi tugas kan, Iya. lagi ngecek-ngeceknya tuh kan, ada yang ngecek di kamar, ada yang ngecek ini, kepolisian ngecek di situ karena belum ada bau itu Bang Nen. Jadi Iya. nggak tahu saya ya waktu apa khawatirnya masih hidup anak saya itu Bang Nen. Ya berharap kita masih hidup kan ya. Ya. Terus dia informasiin di belakang rumah cek ada di dalam karung gitu ya. Iya itu. Pergilah ke sana. Saya pergi Bang Den ke situ kan, dengan sabarnya saya tadi Bang Den maksudnya. Saya lihat karung kan sekitar 5 menit kan, Ada akhirnya karung. tidak kan ada di ketutupan gitu Bang Den, jadi ada batas dinding warga dengan rumah tuh Bang Den, sekitar space segini lah, 1 meter lah gitu, Dia di antara itu. dia di antara itu. Kudu Bisa kayak tadi, penguin, gitu. bener banget Karung Kak Saya lihat tadi, Bang Lutfi. Den, ada karung, Terima kasih Kak pocong kayak Riz. gitu kan, saya pegang-pegang gitu, ya Allah ini banget saya Bang Den. Coba yang baru, Garnier Bright Complex Vitamin C Water Gel. Cepat meresap, pudar tanpa hitam, kulit tampak cerah. Aku follow ya Kak di akun keduanya. Iya Kak Fadli, terima kasih, nanti aku follow back ya. Iya. Laki atau perempuan? Ibu, saya taunya pada hari Kamis itu, kalau nggak salah habis maghrib kalau nggak salah, saya ditelepon sama Belum. tantenya Papa Nizam. Pit, Nizam, ini jangan ini ya, ini jangan ngomong-ngomong dulu. Nizam, ini Nizam meninggal. Live sampai jam berapa? Nizam udah nggak ada lagi. Sampai kapan ya? Tapi Sampai pada saat ngantuk itu ya. saya belum dikasih tahu meninggalnya Sampai karena apa. pegel. Kronologinya seperti apa. Nah kemudian Sampai beberapa pegel, saat Kak. kemudian Papa Nizam telepon saya lagi. Katanya Nizam Belum, meninggal, nanti aku follow tapi back belum ya. tahu juga karena apa. gitu. Cerita yang Terus nggak lama dari itu, kan saya kan sebelumnya sudah posting nih anak saya hilang, saya sudah menyertakan juga Sampai nomor saya ngantuk, sama sampai nomor Papa pegel dah. Nizam. Sebenarnya udah Ada pegel. netizen nelfon saya video call, ternyata netizen itu Tahu nih main sepi banget, nggak ada yang mau give lagi apa? katanya Nizam itu meninggal, ditemukan di dalam karung, dibunuh oleh ibu. Lah, ibu bukan dirinya. 30 menit lagi Kak. Itu saya baru tahu, itu saya Aku baru udah tahu itu dari tetangganya. udah 1 jam 8 menit shock live. pasti kan. Saya shock banget karena saya masih berharap bahwasannya anak Iya, saya Kak memang Fadli, ada yang nggak ngambil apa-apa. dan Masih masih hidup hidup aja. gitu. Aku udah 1 jam lebih Kak. Tapi ya ternyata kayak gitu kejadiannya. Berangkat kan. Akhirnya iya, esokan harinya itu kan otopsi ya, otopsi saya langsung berangkat
Dan pada saat saya sampai di kamar jenazah, saya nggak bisa lagi peluk anak saya. Iya, karena makanya anak aku saya udah nanya, iya meninggal. udah 1 Karena jam. diperkirakan anak saya itu udah meninggal dari tanggal 20. Semalam aku live 2 jam Iya, anak saya itu 15 menit. pada saat saya masuk ke ruang jenazah, anak saya kan dimasukin ke Semalam jenazah. aku live Pas 2 dibuka jam kantung jenazahnya, anak saya udah 15 buka. menit Anak saya dari udah nggak jam bisa saya berapa ya, peluk setengah lagi, Om. 12 apa Dan sudah sampai jam 1 dan kalau matanya nggak mata salah, kirinya udah hampir sampai jam 2. keluar gitu ya. Kemarin kan bilang nggak kuat Siapain duduk anak lama, saya emang juga. nggak kuat. Saya juga Sebenarnya tidak kuat, tapi kan belum ngantuk. Iya, pada saat saya nyerahin ke Papa Nizam. Nanti kalau udah ngantuk juga udahan. Di bulan Desember 2022. Udah lama berarti. Sudah lama. Saya ketemu Nizam, benar-benar ketemu itu ya terakhir itu. Berarti ketemu itu terakhir lagi ya di rumah sakit. Iya. Kalau bidan buka 20, ya Jadi karena pada kan di saat saya nyerahin bidan anak saya itu masih klinik, sehat, masih terus bagus, gitu. Begitu dia saya bukanya di rumah, ketemu anak saya lagi, anak jadi saya udah 24 kayak gitu jam. keadaannya. Jadi hati saya kayak rasanya rumah hancur dia, banget. terus dia buka klinik gitu di samping rumahnya, jadi dia 24 jam. Pada otopsi kemarin, pada press release dinyatakan bahwasanya Nizam itu ada retak di tengkorak sama di ubun kiri atau kanan gitu. Jadi kan kalau berdasarkan pengakuan tersangka, katanya Nizam itu di hari Senin habis pulang sekolah itu, Nizam itu dikurung di luar, dikunciin di luar, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum semalaman. Di Bang. luar rumah. Di luar rumah, di belakang rumah dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Kondisinya Nizam itu pakai singlet, cuma sama pakai celana pendek. Kenapa dia melakukannya? Alasannya nggak tahu. Nggak Saya belum CTS tahu jelas lagi, alasannya. kagak lagi nonton Tapi YouTube. anak saya dikurung semalaman. Pada saat itu kondisinya hujan deras, Bang. Hujan deras semalaman, anak saya nggak dikasih lampu, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Dari pulang sekolah sampai keesokan harinya, hari Selasa, baru anak saya dimasukin. Selasa jam 11 atau jam 9 itu. Dimasukin ke rumah lagi. Jadi kondisinya anak saya tuh udah lemas banget, Bang. Ya, Makasih, nggak dikasih Kak makan, nggak dikasih minum, Fadli. hujanan gitu. Mohon maaf, itu kan kalau di belakang rumah dia punya akses ke rumah tetangga nggak? Nggak ada. Jadi memang kayaknya itu memang tembok seluruh jadi rumah. dia Istirahat lagi Nggak bisa Bu, makan iya. di luar. Bentar lagi Jadi guys, pada ayo saat hujan makanya deras nih. itu, anak Give saya lagi, terjun di-give di bawah lagi. Tekno. Hujan, saya sudah Give konfirmasi ke dulu. orang-orang Pontianak, katanya memang hujan itu hujan deras, geledek. Anak saya kehujanan, kedinginan, kelaparan, kehausan, ketakutan pada saat itu, Bang. Terus keesokan harinya anak saya dimasukin, kondisinya sudah lemas. Terus dimandiin sama tersangka. Melihat kondisi anak saya lemas, menurut pengakuan tersangka itu mendorong anak saya sampai tersungkur. Tapi kalau misalnya tersungkur aja nggak mungkin kan, sampai otaknya, tengkorak kepalanya itu sampai pecah gitu kan, sampai tengkorak belakangnya itu sampai retak gitu. Pastinya ada action tertentu yang dilakukan secara sengaja pada anak saya gitu. Katanya ditendang, sudah itu kayak saya nggak tahu Iya, anak saya di-give diapain. dulu biar Anak saya udah figurannya lemas, nih. bayangkan anak saya udah lemas, ditendang terus diapain palanya sampai tengkoraknya itu pecah dan tulang ininya Belakangnya. retak. Jadi menurut hasil otopsi penyebab kematian adalah itu. Iya, Nah, keterangan dia ke polisi adalah yang tadi, iya, katanya didorong. hanya didorong Iya, dan berhenti di situ. iya, Tidak ada lagi keterangan lain. iya. Jangan sampai Caca bangun. Enggak. Tidak ada. Tidak ada. Pada saat pembacaan hasil otopsi itu kan dibacakan juga hasil BAP terhadap tersangka kan. Nah, pada saat pembacaan BAP itu dia katanya cuma didorong. Tapi pada hasil otopsi ada tengkoraknya yang retak atau pecah gitu. Kemudian juga ininya juga. Jadi dia berhenti didorong aja. Iya, berhenti didorong aja. Tapi kan nggak mungkin ya, logika kita ya kan. Masa kita cuma didorong aja langsung pecah palanya gitu, Iya. atau retak tengkoraknya gitu. Dia nggak memberi pengakuan kalau pas didorong apa nabrak ke Enggak ada gitu. Cuma didorong aja katanya gitu. didorong jatuh ke bawah gitu. Iya. Besti, yuk level beauty kamu di Social Life. Ada banyak makeup, skincare, Cah.
Nonton apa? Nonton YouTube. Nonton yang kata bocah dimatiin sama ibu tirinya, guys. Udahan ah. Ayo guys, ada yang mau nge-give lagi nggak nih? Aku mau udahan. Makasih Kak Al. Serius banget nontonnya. Iya, udahan kok. Nontonnya udahan. Lagi nggak nendang. Tinggal di Jakarta Timur. BBJ DD-nya 2,6. Udah. Iya Kak Fadli, terima kasih udah diingetin. Siapa? Ngapain mama? Ngapain mama? Besok. Mau hunting besok. Lihat kakaknya itu kalau kaget. Tadi pas lagi USG, dokternya sampai ketawa nendang-nendang. Aduh guys. Pagi juga. Emang udah pagi ya? Masih malam kali. Bener gak bercanda. Kalau nendang udah sakit banget, pengen ngilu. Give donat sepil dong, nawar dikit. Donatnya 3 gak apa-apa. Kalau donatnya 3 gak apa-apa. Kalau donatnya 1 ya enggak lah. Donat 1 mah halus perut. Ya 1 punyanya halus perut doang.
biar makin rame. Kalau 3 donat tidak apa-apa, kalau 1 donat aku tidak mau tuh. Kayak Kasat Boys tuh langsung ngirimin kan. Makasih giftnya. Thank you Kasat Boys. Sembilan bulan. Makasih giftnya. Ayo dia nendang. Tidur kayaknya dia deh. Soalnya dia tadi udah aktif banget. Cewek apa cowok kak? Cewek. Aku juga lagi hamil berapa bulan kayak anak. Cewek kak, jika aku cewek. Ya asli lah, mana ada perut palsu. Ngaco. Oh, kakaknya dapat kembar ya. Sehat-sehat ya kak Yana. Ayo guys, 500 koin spill berdiri. Udah WSG. Amin, terima kasih. Kamu juga sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga sampai lahiran nanti. Diperkirakan tanggal berapa? Belum tahu, kalau HPL 15 September. Kayaknya suruh live tuh, mau diramein katanya. Dokternya cowok apa cewek? Dokternya cowok. Dokternya dokter anakku juga yang pertama. Dokternya cowok, udah bapak-bapak kali ya. Udah bapak-bapak lah. Dokter anakku juga yang pertama. Makanya aku SG nggak mau pindah-pindah karena dokternya udah tahu tuh dari anakku yang pertama. Gemoy banget sih Dede lagi bobo. Iya, dia tidurnya malam mulu. Ini aja tuh udah tidur dari tadi
biasanya tidur jam 1, jam 2 pagi baru tidur. Kak Sugeng kalau mau disepil tuh di gift dulu. Enggak lah, ke bidan. Enggak sih Kak, kalau dibilang malu ya kalau pertama ya, kalau pertama malu, cuman karena dokter udah bapak-bapak, jadi ya udah biasa aja. Kecuali dokternya masih muda tuh, nah malu tuh kalau masih muda. Guys, aku senderan bentar ya guys, pegel banget. Aku ke rumahnya kakak cuma mencari pertemanan. Iya Kak Fadli. Guys, aku rebahan bentar ya. Pegel banget dah, 1,5 jam aku live. Thank you Kak Al, bye bye. Makasih Kak Al. Terima kasih juga Kak Fadli. Waalaikumsalam. Selamat istirahat. Makasih udah nonton live aku, udah nge-give. Terima kasih Kak Al doanya. Nanti live sama dedinya ya, kalau dedinya udah lahir nanti. Kalau aku lagi renggang waktu, aku bakalan live sama anak-anakku. Nggak nampak perutnya kalau mau sepil tuh di gift dulu. Boleh dong Kak Fadli, boleh banget. Anak kedua Kak Dewa. Di gift dulu Kak Sugeng, kalau nggak punya koin nggak usah komen. Aku loh yang bidannya waktu hamil anak pertama tuh, bidannya lagi hamil 4 bulan. Sampai pernah saking aku nggak kuat buat nahan mulesnya, bidannya aku cakar, aku tendang. Coba lagi hamil 4 bulan. Aku bersalah banget itu. Bye bye. Iya, selamat istirahat juga. Di gift dulu Kak Zaki. Tadi aja yang lain banyak yang nge-gift kok. Kalau mau disebut tuh di gift dulu. Bener tuh Kak Fadli, Fadhil, di gift dong kan, kasihan kakaknya. Bener tuh, jangan mau enak gratisannya aja. Ketahuan pas lahiran ngerepot. Ya bukan lagi Kak, ya Allah masya Allah banget mulesnya.
Padahal mah kalau udah keluar anaknya udah plong banget itu. Aku aja disuruh jangan ngangkat pantat aja ya, aku malah ngangkat, makanya kena jahitan kan, robek. Habis saking gak kuatnya. Tapi tuh aku pengen banget lahiran tuh kayak di bidan mana gitu yang cuma tiup-tiup gitu, toto lahiran nggak tanpa sobekan, yang ada metodenya tiup-tiup gitu. Berdiri di gift dulu 500 koin baru berdiri. Normal lah. Iya kan metodenya ada yang kayak gitu Kak Lutfi. Ada yang kayak metode tiup-tiup terus tahu lahiran gak berasa. Tahu kan gak, maksudnya tanpa sobekan gitu, tanpa jahitan. Terus bidanan ditendang gimana tuh kan? Iya ngasih tahu, tuh jangan kayak gini ya, bidannya lagi hamil juga kayak masih 4 bulan ya. Kita kan nggak tahu ya, namanya kita ngeden terus kayak mulus kan, tahu sendiri yang ngerasain mulus. Enggak maksudnya enggak di keliling kita tuh siapa aja gitu, terus lagi gimana. Ayo guys, masih ada yang mau nge-gift gak? Aku mau istirahat nih, udah malam. Besok aku live lagi. Gak tahan banget sih mulusnya, bener Kak Lupi. Ayo guys, ada yang mau nge-gift lagi gak? Aku mau istirahat nih. Capek guys. Waalaikumsalam. Ya nonton cuma sabar-sabar doang. Iya bener. Oh ya Allah. Ayo guys, ada yang mau nge-gift lagi nggak? Aku masih istirahat nih. Kalau nggak ada aku udahan ya. Kalau nggak ada aku off ya guys. Besok lagi kita live.
gitu. Silakan kayak mau nge-gift katanya juga. Iya nih, mana nih yang mau nge-gift? Guys, udahan dulu ya. Makasih buat semuanya. Bye-bye.